Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, Engkau menolong kami dengan seluruh firman yang sudah tertulis, dan setiap hati kami adalah tempat di mana firman itu diletakkan, yang menjadi dasar hidup kami, menjadi harapan, kekuatan, dan juga sandaran kami. Tuhan, kami bersyukur jika firman Tuhan adalah pelita yang begitu terang menyala dan tidak pernah jalan kami dalam kegelapan. Tetapi jika kami tidak melihat firman dan mengingini firman, maka kami dalam kegelapan. Dan kami percaya bahwa setiap hati kami adalah hati di mana Roh Tuhan sudah yang memisahkan kami, yang menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Walaupun dalam kelemahan daging kami seringkali seperti bangsa Israel, dan juga seperti raja-raja Yehuda dan Israel, yang selalu jatuh dan melakukan apa yang tidak berkenan dan yang jahat di mata Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tidak menghindari satu waktu bersama dengan Tuhan, dan juga dalam roh dan kebenaran-Mu, kami tetap berjuang dan kami tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan setiap hidup kami adalah milik Tuhan. Setiap rencana yang Engkau berikan pada kami harus memberikan satu janji bahwa kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaan yang kami hadapi. Dan itulah yang berkenan kepada Engkau. Dan seperti bangsa Israel, kami mau belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Walaupun kami jauh meninggalkan Tuhan dan membelakangi Tuhan. Karena janji Tuhanlah kami ditarik kembali dari tempat yang tidak mungkin kami bisa kembali. Akhirnya Tuhan bawa kami kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita hari ini membuka Yeremia pasal 29. Ya, ada ayat yang menjadi ayat yang sering dibahas ya. Memberkati kota di mana kita ada dalam Yeremia ini. Yeremia yang ke-29. Saya baca ayat yang pertama ya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi Babilonia, setelah itu Assyria. Ya, Assyria. Nah, terus di dalam beberapa waktu itu ada juga bangsa Kasdim. Ya. Dan setelah itu baru kita masuk pada zaman di mana Tuhan Yesus datang dan kerajaan Romawi. Jadi ada 4 kerajaan besar ya. Mesir, kemudian Babilonia, Assyria, Kasdim, dan terakhir adalah Romawi. Terakhir itu ya. Kita belajar pada zamannya Babel atau Babilonia. Ayat pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel. Kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam buangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Nah, ini yang sering dipakai ini ya, ayat ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, di mana kita berada di Bandung, di Indonesia, saudara tidak peduli rajanya siapa, saudara kita mempunyai satu penyertaan Tuhan.
8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang palsu. Ya, diperdaya, dibujukin. Oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Jadi nabi palsu akhirnya dengan tenung-tenung peramal-peramal itu, paranormal yang palsu. Dikatakan di tengah-tengah juru tenungmu dan juga nabi-nabimu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Mimpi-mimpi yang mereka impikan. Itu bentuk kalimatnya tuh mimpi yang diingini dan kemudian menjadi satu, bukan halusinasi ya, tetapi satu utopia, satu keinginan yang menipu sekali. Nanti saya jelaskan ini. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, apa yang dikatakan dinubuatkan oleh mereka? Setelah itu persis dengan gereja zaman sekarang. Kamu anak Tuhan, kamu umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan membuang kamu. Kalau membuang kamu nggak akan lama-lama. Dan Tuhan akan menolong kamu. Dan sejahteralah hidupmu. Dan semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu pada zaman Abraham semuanya itu diulangi terus. Dan mereka kemudian sudah dipengaruhi dengan nubuatan palsu, janji-janji palsu. Ya, jadi mereka tidak akan dibuang oleh Tuhan. Walaupun dosa dan segala bentuk kekejian mereka lakukan dan penyembahan berhala mereka lakukan. Jadi Tuhan tetap setia pada mereka walaupun mereka dalam ketidakkudusan. Nah, inilah nabi yang palsu. Ya, nabi yang palsu itu tidak mengajarkan tanggung jawab dalam hidup, dalam pekerjaan, di dalam seluruh bisnis. Dan mereka hanya mengajarkan di dalam gereja dan di luar gereja itu semaumu sendiri. Ya, ayat 10 sekarang. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ini sama dengan Rut. Ya, memperhatikan, Tuhan memperhatikan. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, diingat-ingat ini ya, 70 tahun baru aku akan memperhatikan kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bukan padamu. Rancangan-rancangan, rencana-rencana yang ada padaku. Ya, jadi siapa yang merencanakan? Tuhan sendiri. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu gereja masa depan penuh harapan. Ya, dulu di Surabaya ada gereja masa depan cerah, MDC. Terus kemudian diteruskan di Bandung oleh muridnya Pak Yeremia Rim, ya Pak Bambang Wijaya nggak salah, yang ada di Pasir Koja. Nah, kemudian gereja Fajar Pengharapan. Itu sama, ya. Jadi mulai itu berubah namanya. Dan ini ayat ini dipakai untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sebelum 70 tahun kamu doa, kamu mau sujud, aku tidak dengarkan. Karena itu hukuman. Itu resiko. Setelah berjalan 70 tahun, apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi siapa yang memberikan hati, mereka bisa bertobat, berbalik, dan akhirnya mencari Tuhan sendiri. Jelas Tuhan mengatakan, aku yang memberikan kamu mencari aku. 70 tahun baru tak kasih hati kamu cari saya. Saudara, ini adalah kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah yang satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, aku kumpulkan kembali. Siapa yang menceraikan, menghantam, menghukum, menghancurkan, dan mencerai-beraikan bangsa.
Israel dan Tuhan mampu mengembalikan semuanya. Ya, Tuhan itu seperti tanda petik kayaknya mempermainkan bangsa Israel. Padahal sebaliknya, bangsa Israel yang mempermainkan Tuhan. Kurang ajar sekali. Sudah dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi membuang, menarik, menghancurkan, membangun, membinasakan, dan kemudian dia memulihkan. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan, dan seterusnya. Nah, saudara, kita belajar ini. Nah, kita melihat ini. Ya, yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang tidak menyadari Allah adalah Allah yang mengukur segala sesuatu dan dia tidak bisa diukur oleh segala sesuatu. Dan ini sifat Allah yang mungkin kita perlu pelajari hari ini. Apa? Umum mensura. Manusia mengukur segala sesuatu. Dari manakah manusia bisa mengukur segala sesuatu? Semua bisa diukur. Panjang, lebar, kemudian bagaimana mengukurnya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya panjang lebar. Bahkan udara pun bisa diukur, salju turun pun bisa diukur. Berapa tebalnya salju itu. Bangkok semuanya juga mengalami satu pasang yang luar biasa. Saudara, karena diukur semua. Jadi Allah mengukur segala sesuatu. Manusia mengukur segala sesuatu. Bahkan kalau kita lagi masa muda berpacaran, seberapa cintanyakah kamu kepadaku? Cinta pun diukur. Dan banyak orang mengukur cinta dengan apa? Dengan uang, dengan kegantengan, dengan kecantikan. Bisakah cinta diukur dengan nilai-nilai duniawi seperti ini? Itu namanya cinta yang berdasarkan dasarnya adalah kesementaraan. Uang, kecantikan, semua itu sementara. Dan cinta itu adalah cinta yang tidak sementara. Tapi kita senang mengukur cinta. Bahkan ada yang mengajarkan, katakanlah kepada istrimu, suamimu, 1 hari 7 kali seperti itu. Tuhan mengatakan semua 7 kali, katakan I love you. Loh, ada loh yang mengajar gini, saudara. Motivator Kristen banyak mengajar aneh-aneh seperti itu. Saya punya murid juga sama, saya beritahu, kamu jangan kebablasan ya. Karena firman Tuhan kamu langgar, kamu ngajar orang, kamu pikir kamu benar, kamu menyesatkan orang banyak. Dan banyak motivator sekarang runtuh semuanya. Yang dulu ngetop itu, akhirnya moralnya hancur semua. Di mana itu semua? Mereka kawin lagi, punya anak di luar nikah, anaknya datang cari papanya, kaget semuanya. Oh, dosa itu nggak bisa kamu tutupi, saudara. Kamu jangan main dengan Tuhan. Orang dunia memukau, semuanya melihat engkau terpukau seperti itu kehebatannya. Tuhan tahu di dalam hatimu apa, kejijikanmu itu apa, saudara. Dan orang banyak mengatakan, wah pendeta ini luar biasa ini. Kamu nggak tahu, dia sama dosanya seperti kita semua. Mungkin kita nggak tahu, kesombongan dia itu dosa dia. Kita nggak tahu, saudara. Tapi kita di hadapan Tuhan, kita sama semua. Diukur oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mengukur segala sesuatu, artinya bahwa Tuhan mengukur bukan dengan ukuran dunia. Bukan, saudara. Kasih Allah diukur dengan apa? Bukan diukur dengan berapa banyak kamu berkorban. Bukan. Diukur dengan apa? Dengan pengorbanan Kristus yang tak terhingga. Jadi Tuhan mengukur cintanya, mengukur betapa dalam kasihnya. Saudara, itu ukurannya ukuran infinity. Unlimited. Saudara. Semua apa yang dilakukan Tuhan itu unlimited. Nggak bisa dilimit oleh kita. Tapi kita melimit semuanya. Ya, kita sekolah juga, saudara, ada nilainya. Nggak ada orang nilainya 125, nggak ada.
Nilai kita itu paling tinggi 100, betul kan? Pernah lihat nggak ada orang nilai 110? 100 plus, gitu kan? A plus, gitu. Ada loh nilai A plus, artinya A-nya itu sempurna, jadi 100. Sebenarnya A itu kan 90 sampai 100 kan? Nah, A plus itu 100 dan ada keunggulan sedikit yang tidak dituliskan. Kasih plus. Artinya lebih pintar dari gurunya. Kalau dapat nilai A plus itu berarti gurunya tuh lebih rendah dari muridnya. Kan A sudah cukup kan tertinggi. Kalau dia lebih tinggi dari itu berarti kamu lebih tinggi dari gurumu. Mungkin ada A plus 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 plus. Nah, kan kita seneng kan extra L, triple L gitu kan. Jadi kita tuh senang membual sebenarnya. Ya. Nah, semua dihitung, diukur, dan saudara perhatikan hikmat, pikiran, dan rencana kehendak otoritas Allah. Siapa yang mengukur? Allah sendiri. Kalau Allah mengatakan 70 tahun, kamu mau jungkir balik bagaimanapun, mau nangis bagaimanapun, Tuhan nggak dengar. Saudara, Allah berdaulat, dan waktu Tuhan menyatakan pada Abraham, kamu akan punya anak. Saudara, bagaimana mungkin punya anak, udah tua, udah mandul. Dan Tuhan berkata, Tuhan tahu mengukur hati Abraham, hati Sarah, dan hati kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan kenapa kelemahan Sarah membuat Hagar dikawini dan kemudian punya anak Ismail, dibiarkan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan punya hikmat sendiri. Karena manusia tidak mungkin ada manusia yang sempurna tanpa dijaga Tuhan. Dan hanya satu manusia yang sempurna. Dan hanya Kristus yang bisa lakukan itu. Yang diukur sempurna oleh Bapa. Dan diukur dengan apa? Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ukuran Allah adalah perkenan dan kasih. Dan inilah menjadi ukuran bagi bangsa Israel. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik segala sesuatu, itu ada volume panjang lebar dan juga warna, seberapa warnanya, berapa persen warnanya. Sekarang di komputer, kalau saudara main komputer gitu kan, ngetik, kemudian ada kan degradasi warna itu kan. Dan saudara perhatikan, itu bisa, warna itu bisa dicampur dengan teknologi yang baru ini, itu bisa menghasilkan warna-warna yang kita nggak pernah tahu warna itu apa. Ijunya ijo kayak apa? Karena itu dicampur ini berapa persen jadi ijo yang ya ini ijonya kayak ijo klepon. Nah, gitu kan. Jadi sekarang ijo itu bermacam-macam ijo, ada ijo klepon, ada ijo daun, ada ijo P3 gitu kan. Dan banyak sekali. Karena variasi warna. Dan ukuran-ukuran itu saudara memiliki keterbatasan dan memiliki satu jangkauan yang besar sekali. Timbangan juga sama, berat berapa. Saudara, udara ini bisa dihitung nggak? Berapa beratnya udara? Bisa. Jarak bisa dihitung? Bisa. Saudara tahu berapa kecepatan kita bersin? Ada yang tahu nggak? Berapa kilometer persegi kita bersin? Bahkan kentut pun bisa dihitung. Sebau apa kentut itu? Oh, ini makan jengkol ini. Baunya seluruh ruangan bau semuanya. Saudara, manusia semua menghitung dan kita suka menghitung. Nah, mulai dari menghitung inilah, saudara, mensura inilah, kemudian kita mulai menghakimi orang, menilai orang, menghitung, menilai, menghakimi orang, dan menentukan menurut diri kita, dan kita tentukan ini yang bermoral, ini yang baik, dan semuanya. Jadi kebaikan manusia yang dipandang manusia dan kesetiaan dipandang manusia dengan dipandang Tuhan. Saudara harus hati-hati. Kebaikan dalam pandangan manusia dengan kebaikan dipandang Tuhan jauh beda, saudara. Karena pandangan kita, kebaikan kita memandang orang yang baik selalu terbatas.
Tidak mungkin akan terbatas. Tapi Allah memandang dengan hikmat dia dan dia tahu seluruh hidup kita dan dia tahu dan mengatakan pada Musa, kepada Daud, ini raja yang berkenan kepada saya. Saul tidak berkenan pada saya. Ukurannya mana? Kalau kita ukur, Saul tidak pernah berbuat dosa berzina. Saul tidak pernah punya hati yang begitu jahat. Nggak pernah Saul. Tapi dia punya dosa yang lain. Nah, kalau dibandingkan dosanya dengan Daud, dengan Salomo, saudara, dosa semuanya sama di hadapan Tuhan. Apa yang menyebabkan Saul ditolak Tuhan, Daud diterima Tuhan? Apa intinya sebenarnya? Saudara, perkenan Tuhan. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan itulah titiknya. Jadi baik dan tidak baiknya orang, itu bukan bergantung pada perbuatan tingkah laku secara moralitas. Itu menurut Alkitab ya, menurut Tuhan. Bergantung pada siapa? Bergantung pada kemurahan saya, kesetiaan saya, kebaikan saya, dan kasih saya kepada dia. Jadi nilai-nilai yang ada di dunia ini, kebaikan, kejujuran semua, saudara, kalau itu sebatas manusia, kita jatuh terus di dalam penilaian salah. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, loh, kamu ini jujur kok bohong lagi? Tuhan mengatakan, nggak apa-apa, asal dia balik jujur lagi. Sampai berapa kali saya bisa menerima dia? 70 kali, 7 kali. Ukuran Tuhan apa? Bukan penjara. Bukan dihakimi masa, orang nyopet cuman handphone, digebukin sampai mati. Ini masyarakat yang kelewat batas mengukur orang kelebihan. Bayangin cuman ya handphone paling mahal berapa sih yang diambil gitu kan? Terus digebukin kemudian sampai mati, saudara. Dan yang gebukin itu bangga lagi. Bangga apa? Copet, pencuri. Terus dia hakimi, dan waktu dia hakim dia membunuh orang. Kamu dosamu itu dengan dia nyopet, lebih dosa kamu. Karena kamu bunuh orang. Dia cuma nyopet, dia cuma ngambil. Nggak sepadan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, saudara, disinilah kita nggak bisa mengukur itu semuanya. Tapi Tuhan tahu mengukur hati bangsa Israel. Tuhan tahu mengukur bagaimana dia mencintai bangsa Israel. Dan bagaimana dia harus buang bangsa Israel. Dan dia mengukur dengan ukuran yang sempurna. 70 tahun. Jadi, saudara perhatikan. Saudara kalau mengikuti hari Kamis dan hari Sabtu, teologi jemaat itu, yang teologi kita pelajari, saudara rutin ikut, saudara sedang dibentuk dalam pemikiran biblical review. Saudara ikut rutin, gitu ya, sampai 5 tahun. Saya percaya, saudara memiliki satu pengetahuan firman, dan kemudian saudara mendengarkan orang salah benar, saudara tahu dasarnya, dan saudara bisa nilai, oh ini nggak bisa diterima. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk. Nah, saya bersyukur orang-orang yang membentuk pikiran-pikiran seperti itu adalah orang-orang yang betul-betul tahu bagaimana membentuk orang dengan pikiran Kristus. Bukan teologi biasa. Nah, saudara, di situ kita berada di dalam satu kekuatan yang bisa melihat semuanya bagaimana Tuhan itu melihat kita, bagaimana Tuhan memandang kita, bukan dari pandangan kita, tapi dari pandangan firman Tuhan. Dan itu semua berbeda sekali. Jadi saya mengasihi keluarga saya, anak saya, suami saya, istri saya. Beda kalau saudara punya kasih Tuhan. Apa bedanya? Engkau memiliki satu kekuatan kasih kebaikan Tuhan yang tidak dinilai dengan dunia. Ada orang mengatakan, suami kayak gini ceraiin aja. Pengangguran, gak ada kerjaan, udah main begini-begini, ngapain kamu, udah ceraiin aja. Nah, dunia mengatakan itu. Bolehkah kita menceraikan suami istri kita dengan cara seperti itu? Saudara, nggak bisa kita nilai dengan kelemahan-kelemahan dia dengan dosanya, nggak bisa. Saudara. Bahkan saya beritahu, saudara, kalau toh sampai suamimu atau istrimu berzina, kamu nggak punya hak menceraikan. Yang punya hak itu Tuhan.
Nah, saudara, otoritas kita itu, ukuran kita bukan karena perbuatan kita mengukur orang. Saudara, kita jatuh dalam dosa yang lebih kejam, lebih dalam daripada dosa dilakukan orang. Perempuan berzina, terus kita omongin orang, itu loh, perempuan itu nggak benar gini-gini, atau kemudian diomongin. Kan Facebook dan juga Instagram semua kan aneh-aneh sekarang, TikTok apa gitu kan. Saudara, kemudian dosa orang itu dibongkar. Semua orang supaya tahu seluruh dunia gitu. Saudara, perhatikan baik-baik. Berhakkah kita menghina orang, kemudian kita taruh, kita sebarkan semuanya? Apa hak kita? Apa hak orang Kristen? Membuat dosa itu semakin disebarkan, semakin dicintai orang, atau kita membereskan dosa itu dan kemudian kita mendoakannya, kita kemudian memberikan kasih Tuhan kepada dia? Enggak, so. Ya, kita harus hati-hati bagaimana Tuhan mengukur. Jadi waktu Tuhan mengukur dengan 70 tahun, saudara, itu artinya selama 70 tahun Tuhan ingin menyatakan kasih setia yang tak terbatas dengan waktu yang terbatas. Bisa nangkap ini? Kenapa Tuhan membuang mereka dan Tuhan marah dengan mereka? Tuhan kasih kemarahannya pun hanya 70 tahun. Kita nggak bisa seperti ini, saudara. Kita nggak bisa punya kemarahan itu yang bisa dikontrol. Aku marah segini, ya. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu marah, kamu ada masalah, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Itu kan? Kita diberitahu. Ukuran kita di dalam rohani kita itu matahari terbenam. Begitu kamu lewat, kamu dikuasai dengan seluruh kedaginganmu dan setan itu senang menggocok kamu dan kamu dikuasai dia. Dan mukamu nanti beda semuanya. Jadi Tuhan tahu bagaimana marah dengan kekudusannya, dengan batas kekudusannya. Dan dia waktu marah, dia marah selama 70 tahun. Dia membuang bangsa Israel dan dia menyediakan setelah 70 tahun, Tuhan janjikan apa? Kamu akan mencari aku dan aku akan memberikan roh yang supaya kamu mencari aku. Saudara, bukan Israel. Bukan mereka ngerti, oh Tuhan aku sadar, aku bertobat. Benar Tuhan kamu. Enggak, mereka enggak bertobat. Dari mana mereka bisa bertobat? Karena Tuhan mengatakan, kamu akan aku berikan hati yang mencari aku. Waktu orang mengadakan penginjilan. Wah, pernah diskusi rame saya. Dan orang bertobat gitu kan. Wah, orang bertobat. Persatanya, orang yang acung tangan itu masuk surga enggak? Yang bertobat dengarkan pendeta yang khotbah gitu kan, waduh bertobat, Tuhan, puji Tuhan, saya bertobat, aku engkau sebagai Tuhan juru selamat saya. Saya tanya, apakah orang yang sadar menyesal ini kemudian masuk surga? Oh iya Pak, kan firman Tuhan ada mengaku dan misalnya. Jadi kalau orang nggak ngaku, terus dia diam, cuman diam gini. Terus dia dalam hatinya, dia betul-betul percaya. Terus nggak bisa gitu. Apakah dengan gerakan nangis seperti ini, dengan tangan terbawa gini semuanya, dan itu menyatakan satu keyakinan kita orang ini sudah lahir baru? Jawabannya tidak. Itu ekspresi. Tapi kelahiran baru di dalam kita itu adalah kuasa Allah yang ada, yang mengatur semua, Allah semua yang ngatur. Jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang yang baru percaya yang luar biasa seperti itu, yang seolah-olah mempunyai satu kekuatan pelayanan yang menggema seperti Sprite gitu kan, terus kemudian hilang. Loh dulu kamu semangat, kenapa sekarang seperti ini? Saya punya murid semuanya pada waktu masa muda mereka, wah hebat sekali saudara, mau kembali ke daerah, mau nginjili luar biasa. Begitu masuk, begitu melayani di gereja, begitu dapat semua fasilitas semuanya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kemana itu semangat pelayanan menginjili? Nggak ada. Terus kamu dibentuk sekolah itu juga ngapain? Saudara, kadang-kadang saya melihat bagaimana kita mengukur semuanya. Oh, waktu dia semangat kita ukur, wah bener ya. Ayo jadikan pengurus kamu, jadikan majelis, wah kamu luar biasa.
Saudara, itu ukuran-ukuran manusia yang menjebak kita, yang menghancurkan gereja. Saya bersyukur gereja Reform Jakarta selama hampir 7 tahun tidak ada pengurus gereja, tidak ada majelis. Orang dibiarkan setia sampai 5 tahun lebih. Setia kamu 5 tahun. Karena kita tidak mencari pengurus yang dari urusan manusia. Itu pun banyak yang tanda petik, yang duniawi, masih duniawi. Tuhan Yesus memilih 11 murid, 1 gagal, dalam arti orang itu, Yudas itu, ada loh 12 murid Tuhan Yesus yang pilih Tuhan sendiri. Gagal murid itu. Bukan Tuhan yang gagal. Murid itu gagal. Nah kalau Tuhan Yesus bisa gagal, apalagi kamu, apalagi kita, saudara. Tapi bukan berarti kita kemudian ya udah, saya enak sendiri. Bukan, saudara. Tetap kita tegakkan disiplin dengan hati yang sungguh-sungguh dan semuanya itu di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Jadi 70 tahun adalah menunjukkan batas waktu kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Saudara, kenapa Tuhan itu selalu memberikan hatinya seperti itu? Berdisiplin tetapi didasari dengan kasih yang tak terbatas. Tuhan menghajar kita dengan kasih setianya, menantikan kita, menunggu kita. Jadi sekarang saya tanya, saudara, anak yang bungsu itu bisa bertobat karena apa? Ayo saya tanya. Karena dia bisa bertobat, karena dia bisa kemudian sadar, mengerti gitu, bukan. Karena kasih Bapaknya. Jadi motivasinya bukan diri dia, tapi karena kasih Bapaknya, kebaikan Bapaknya, dan dia mengingat bagaimana Bapaknya memelihara hamba-hambanya, budak-budaknya, jauh lebih baik dari saya yang bangkrut seperti ini. Nah, saudara, semua pemikiran seperti ini, itu menjadi pemikiran bagaimana Allah menghajar, mendidik, mendisiplin bangsa Israel dengan satu tujuan dan dengan kekekalan, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Dan itu dijaminkan Tuhan kepada kita semua. Walaupun kita malas, walaupun kita sering menyimpang dari Tuhan. Walaupun kita sering kali tidak menggubris hal seperti itu. Saudara, tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kesabaran Tuhan, dan juga tanpa didikan Tuhan, kita menjadi jemaat, menjadi anak Tuhan yang gampang terseret dengan dunia. Ya, kita berdoa untuk hal ini. Oke, kita lanjutkan. Saudara, apa tujuan Allah membuang bangsa Israel? Saudara, menyatakan bahwa kasihnya, perjanjiannya melebihi dari kebebalan bangsa Israel. Jadi, kamu ngotot, kamu tegar tengkuk, keras kepala, tidak bisa mengalahkan janji setia Tuhan. Saudara, kalau saya membayangkan apa susahnya Tuhan membuka hati kita. Enggak ada susahnya. Terlalu mudah Tuhan membuat kita bertobat. Saya kadang-kadang melihat bangsa Israel itu seperti dipermainkan Tuhan. Sepertinya. Kasih nabi-nabinya dibunuh, terus kemudian Tuhan, ya udah, saya setia pada kamu, ayo bertobat. Ya, kemudian Tuhan saring mereka semua. Nah, bertobat, dosa lagi. Ya udah, kasih nabi lagi, nabi lagi, nabi lagi, nabi lagi, sampai Tuhan Yesus tetap dibunuh. Jadi saya tanya, saudara, bangsa yang seperti ini loh, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dua bleknya minta ampun. Dablek lagi. Bukan hanya dablek, saudara. Tapi nabinya itu dibunuh semua. Dan bahkan anaknya datang dibunuh juga. Nah, masa 70 tahun, itu masa yang akan menunjukkan kepada perjanjian baru. Dan dari Tuhan Yesus sampai dia nanti datang, itu sama lambang 70 tahun pembuangan yang Tuhan nantikan pertobatan dunia ini. Jadi 70 tahun
Di Babel itu, saudara, itu melambangkan satu waktu Tuhan menantikan bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan, dan dia janjikan dengan Roh Kudus turun, bangsa-bangsa akan dicelikan hatinya oleh Tuhan. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Dan itu melambangkan Israel dan bangsa-bangsa lain. Yang kamu dahulu dipilih Tuhan, kamu nanti yang terakhir datang pada Tuhan. Dan itu dinubuatkan, tidak bisa diubah. Gereja mengumpul, oh kita bawa Israel, kita kabarkan Injil ke Israel. Bukan caramu, bukan kekuatanmu. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan nggak perlu kamu bisa. Sampai akhirnya orang-orang yang mencintai Israel itu dapat dana sampai ratusan miliar. Dan gereja-gereja di Indonesia banyak yang ditipu. Oh, mengabarkan Injil ke Israel. Saudara, Tuhan mengatakan waktunya nanti akan ada. Dan itu sudah dikatakan Tuhan Yesus. Yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Dan itu ilustrasi yang sangat mudah sekali. Jadi dalam praktek hidup kita, saya tanya saudara, apakah Tuhan kemudian 70 tahun itu Tuhan membiarkan dan mengalihkan matanya kepada orang-orang yang keji, yang berdosa ini, dan Tuhan kemudian tidak mau memandang lagi, dan Tuhan memandang kepada anak-anak yang dia sukai? Saudara, kalimat tadi, aku akan memperhatikan kamu. Saudara, bukan kalimat yang terjadi masa lalu yang akan datang, bukan. Terjadi kalimat yang seterusnya, aku memandang kamu. Aku tidak pernah tidak memandang kamu. Aku terus mengawasi kamu. Dan aku satu persatu hidup kejelianmu, rambutmu jatuh pun aku tahu semuanya. Bayangin, saudara. Bangsa Israel 70 tahun yang teriak-teriak pada Tuhan, yang marah-marah pada Tuhan. Dia tetap tahu, dia tetap dengar betapa besarnya dosamu. Kasih setia Tuhan itu menjadikan Tuhan tahan mendengar doamu dan caci maki semut-semutmu. Dia tahan, dan sampai akhirnya 70 tahun. Dia buka hatimu. Seperti janjinya dia. Saudara, kadang-kadang kita dibawa dalam situasi yang kita nggak bisa apa-apa. Baik itu hati kita, hati orang yang kita cintai, hati orang yang keras kepala gitu kan, yang beku hatinya. Saudara-saudara, jangan pernah takut janji Tuhan. Jika dia anak Tuhan, kita tinggal doakan setia. Setiap hari. Dan tinggal tunggu waktu Tuhan. Terbuka hati. Urusan kliknya Tuhan, bukan urusanmu. Urusanmu adalah engkau memohon pada Tuhan. Engkau memohon. Engkau bergantung pada Tuhan. Bahwa orang-orang yang jauh daripada engkau, bawa kembali padamu. Saudara, kita diminta hanya berdoa, bukan mengatur Tuhan. Nabi-nabi mengatakan, wah tenang aja. Jangan khawatir. Kamu akan dipakai oleh Tuhan. Kamu menjadi bangsa yang memberkati bangsa lain. Janji Tuhan. Kita seperti bintang-bintang di langit. Dan banyak khotbah seperti itu. Banyak seperti pasir di laut. Kita menjadi umat anak-anak kerajaan Allah. Anak kerajaan itu memiliki warisan-warisan kerajaan besar. Kuasa-kuasa luar biasa. Wah, saudara, seolah-olah wah, luar biasa ini. Dan tidak ada satu khotbah pun yang mengatakan, kuduskah kamu hari ini? Apa kau hidup lurus di hadapan Tuhan dan betul-betul engkau bertobat? Itu enggak ada semuanya. Yang ada khotbah ini, saudara, itu membunuh dan melumpuhkan seluruh iman gereja Tuhan. Dan itu satu tragedi gereja yang terjadi sepanjang zaman. Siapakah yang mengajar itu? Nabi palsu, pendeta palsu, Injil palsu. Yang mengajar seperti ini. Dijanjikan apa? Oh enggak, tenang aja, kamu anak-anak Allah. Iblis juga ngomong kepada Tuhan Yesus, kamu kan anak Allah. Kamu jatuhkan, ditantang oleh malaikat, tenang aja. Jadi iblis, nabi palsu, searah, seiring, dan sehati. Dan itu yang kita ingini. Dan itu yang diingini gereja zaman sekarang.
Apa yang diingini? Wah, kalau saya usaha berhasil luar biasa, wah puji Tuhan. Tapi hidupmu nggak kudus. Hidupmu membenci orang. Hidupmu ngakali orang, menipu orang. Bagaimana bisa kamu hidup seperti itu? Terus kamu merasakan, aku kan anak Tuhan. Umat Israel, Tuhan kan cinta kita, Tuhan kan setia pada kita. Nabi-nabi palsu mengatakan, enggak tenang aja. Yeremia itu salah, Yesaya itu bohong. Yeskel, wah itu mendustai kamu. Kami yang benar, kami yang paling banyak. Ratusan orang nabi-nabi, mengatakan enggak. Hanya satu nabi berdiri, berteriak tidak sampai mati. Dan mereka bunuh nabi itu. Dan mereka nggak perlu khotbah seperti ini saya. Matikan, tutup aja. Udah nggak usah ke gereja. Kenapa? Ini gereja nggak enak. Silakan saudara. Saudara mau tutup itu. Kamu dibinasakan Tuhan. Kamu dengar yang enak-enak seperti itu. Silakan dengar. Engkau dalam kebinasaan. Dan sudah di atas kepalamu. Dan waktu Nabi mati, Yesaya mati, Yeremia mati. Mereka kemudian diubahkan hatinya oleh Tuhan. Mereka bertobat. Oh Yeremia. Yeremia. Kami bertobat, Bapak. Kami kurang ajar. Kan gitu kan? Generasi yang baru bertobat, nangis-nangis. Terus kemudian, saudara, apa yang dilakukan? Sama lagi kayak bapaknya. Lupa lagi dengan janji Tuhan. Dan itulah bangsa Israel. Terus-menerus seperti itu. Dan sampai hari ini, mereka melupakan Mesias. Dosa terbesar, tidak menerima Mesias. Bangsa Israel punya dosa terbesar ini adalah tidak menerima Kristus datang menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Jika mereka tetap tidak terima ini, mereka tidak akan menjadi, tanda petik, umat pilihan bersama dengan kita. Nah, saudara, kita lihat sekarang, janji Allah. Saudara taat dan memberontak. Saudara perhatikan, pembuangan adalah cara terakhir Allah untuk membawa bangsa ini menyadari bahwa mereka tidak bisa berdasarkan hidup kekuatan dirinya sendiri. Mereka harus bersandar pada Tuhan dalam setiap waktu, setiap saat. Dan kita berdoa di dalam roh kita, dalam kebenaran, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa, segala hal. Saudara, masalahnya sekarang saya tanya, apakah kita setiap hari seperti ini? Saudara, kaum Puritan itu yang paling menonjol adalah spiritual life. Di dalam kebergantungan pada Tuhan. Jika saudara tidak pernah merasakan bergantung pada Tuhan, dan saudara merasa semua bisa sendiri, saudara sedang masuk di dalam badai kehidupan yang kamu akan tahu, kamu akan hancur di sana. Saudara, bersaudara Elder Skin, waktu mereka melayani Tuhan, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan pada mereka? Mereka terbayang dengan pendeta yang besar, mereka ingin menjadi pendeta besar. Seumur hidup mereka di dalam kesengsaraan dan sampai semua anaknya mati, istrinya mati semua. Itu pendeta Puritan. Dan banyak pendeta Puritan. Terus dia bertanya, karena itu ada wabah yang sangat mematikan dan puluhan 60 juta orang katanya mati di Eropa. Dan tidak juga keluarga pendeta kebal. Mati semua, kena semua seperti COVID seperti ini. Jadi kalau pendeta nggak bisa kena COVID, bisa ngusir COVID. Kamu yang diusir COVID. Dan banyak pendeta sudah diusir COVID masuk kuburan semua. Saudara, waktu Elder Skin bersaudara ini dalam menghadapi seperti itu, kakak adik ini ya, sama ini istrinya suami sama, sampai 11 anaknya cuma tinggal 6 atau 4 dan semua mati. Saudara, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini? Saudara, satu syair yang dia tuliskan, dia mengatakan apa? Begitu indah kasih Tuhan
yang kami jalani. Dan kami bersyukur karena kami memasuki hidup yang luar biasa ini. Dan disitulah kami sadar siapakah diri kami. Kami harus terus berserah. Dan begitu kami merasakan diri kami cukup kuat, Tuhan kemudian mengambil semuanya. Kami kembali datang pada Tuhan sampai kami belajar. Semua tidak bisa kami andalkan dan hanya Tuhan. Dan pada titik itulah, saudara, iman kita menjadi iman yang kebal terhadap segala ujian cobaan. Dan kita berdiri, kita hanya memandang Tuhan. Itu terjadi pada Musa, terjadi pada Yosua, terjadi pada Daud dan semuanya. Iman yang hero ini secara Alkitab. Dan itu ada dalam hati Yesaya. Bahkan dia mati pun, dia tidak tergoyahkan. Beritanya tetap sama. Dan akhirnya terbukti dia benar. Bangsa Israel nyesal luar biasa. Tapi nggak bisa mengembalikan Yesaya Yeremia hidup. Nggak bisa. Ya. Nah, sudah kita lihat sekarang. Yang kedua. Walau dalam penderitaan, di dalam pembuangan, Allah tidak pernah membuang mereka. Dalam arti, saudara, Allah terus memperhatikan seluruh tingkah laku mereka dan Tuhan menantikan terus dan memberikan harapan satu waktu 70 tahun sampai tepat waktunya. Nah, saudara, dihitung tepat waktunya. Kalau saudara perhatikan di dalam Daniel pasal 9 ayat 2, saya baca ini ya. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun, tepat 70 tahun. Jadi menurut hitungan kalender orang Yahudi, tepat 70 tahun. Saudara-saudara kalau sadar, semua yang dilakukan Tuhan Yesus secara perayaan itu menggenapi semua perayaan yang ada. Matinya Tuhan Yesus dan kemudian pembuangan bangsa Israel dan bagaimana Bahtera itu kemudian nyantol di Gunung Ararat dan waktunya adalah Nisan. Saudara, itu semua sama persis kejadian sama Tuhan Yesus. Makanya saudara, ini yang mengukur siapa? Ini yang menetapkan siapa? Mulai dari Adam diberi baju pakaian. Mulai Nuh mendapatkan tanda perjanjian. Abraham mendapatkan tanda perjanjian. Ishak dan semuanya. Itu waktunya tepat sama. Nggak kepikir. Bagaimana Tuhan mengatur kok bisa sama? Pembuangan bangsa Israel, terus kemudian perbudakan keluar, dan waktu tahun keluarnya, tahun di mana Kristus mati di kayu salib. Kalau satu kali kebetulan, dua kali ya ketepatan. Kalau ribuan tahun itu ketetapan Allah. Jadi kalau kita mempunyai satu iman dengan janji Tuhan seperti ini, saudara, nggak kebayang, saudara. Nggak kebayang apa? Kebangetan kamu nggak beriman pada Tuhan. Kamu tidak mengetuhankan Kristus. Itu kebangetan. Karena begitu banyak bukti yang memukau, yang menakjubkan bagaimana waktu Tuhan sampai Kristus menggenapi seluruh kejadian dan nubuatan perjanjian lama, itu lengkap digenapi Kristus dalam seluruh perkataan, perbuatan, dan hidupnya. Dan tidak ada yang luput satupun. Dan dialah berita inti dari seluruh firman Tuhan. Dialah puncak daripada cincin yang berliannya adalah Kristus. Jadi bukan cincinnya kita, cincinnya bagus, bukan. Berliannya. Dan cincinnya itu adalah Alkitab. Berliannya Kristus. Dan itu dikatakan oleh kaum Puritan. Jadi kaum Puritan itu bukan orang biasa. Mereka orang-orang yang punya literatur sastra yang luar biasa. Dan dia bisa tuliskan satu ilustrasi gambaran-gambaran yang begitu memukau. Luar biasa. Walaupun itu tidak setara dengan Alkitab. Tetapi mereka menjelaskannya itu
Waktu saya baca kadang-kadang, ini kalau nggak orang rohani luar biasa, nggak bisa tembus ini. Nggak bisa tembus itu. Seseorang yang tidak pernah mengalami kematian, mengalami perpisahan, mengalami saudara nggak bisa menembus satu perasaan. Bagaimana saya bisa mengerti orang itu tinggal mati? Nggak perlu. So. Nanti kalau anakmu mati, istrimu mati, baru kamu tahu rasanya apa arti terhilang di hadapan Tuhan. Kangen dengan kuasa Tuhan. Kamu baru tahu rasanya. Tapi sebelum kamu memasuki itu, kamu nggak akan bisa. Seorang perempuan yang caci maki mamanya. Tadi ini ada satu ilustrasi waktu saya baca di Amerika. Tiba-tiba anak itu datang nangis ke mamanya. Kenapa, saudara? Dia baru melahirkan. Dan dia baru tahu rasanya melahirkan kayak apa. Dia keinget mamanya. Dia balik ke mamanya. Saudara, sebelum kamu mengerti semua mengalami, nggak bisa kita ngomong. Bagaimana kita ngomong? Nanti kamu mengalami sendiri. Nah, orang-orang, saudara, kaum Puritan itu, juga kaum reformator, itu adalah doctrine for life. Kita harus mengalami itu dalam hidup kita bersama dengan kuasa Tuhan. Baru kita tegar di hadapan kita. Kita pandangan kita nggak takut mati, nggak takut apapun. Baru kita bisa berdiri. Dan kita harus hormat kepada Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Kita berlutut, kita berdoa supaya Tuhan jagai kita, jagai anak kita, jagai masa depan kita, jagai semua ucapan-ucapan kita, arah hati kita. Saudara, itu doakan tiap hari. Doakan tiap hari. Ayub mendoakan anaknya. Setiap pesta selesai, dia lebih serius berdoa. Nah, saya tanya sekarang. Kita berdoa rutin. Terus, anak kita berpesta. Pergi dengan temannya. Apakah kamu berdoa? Apa kita berdoa? Setelah selesai, Ayub berdoa dengan sungguh-sungguh memberikan persembahan. Dan dia berdoa supaya anak saya tidak ada satu kalimat mengutuki Engkau Tuhan dengan teman-temannya. Maaf, saudara. Anak-anak zaman sekarang itu kata-kata fuck you, bastard, damn you. Itu kata-kata sumpah serapah yang terbiasa dalam mulut mereka. Dan itu dibenci Tuhan. Maka Ayub berdoa supaya mulut anak-anakku tidak mengutuki Engkau Tuhan. Saudara, Tuhan begitu setia. Bahkan mereka sungguh-sungguh mengutuki Tuhan, Tuhan tetap setia dengan janjinya. 70 tahun. Dan itulah batas waktu Tuhan untuk menyatakan kasih yang tak terbatas. Dan Tuhan buka hatinya dan Tuhan tobatkan mereka. Saudara, kendali semua di tangan kedaulatan Tuhan. Ada orang tanya saya, Pak, Bapak nggak takut merintis gereja? Saingan Bapak itu gereja-gereja besar, luar biasa itu. Apalagi nanti ini gereja Reform mau dirikan di sini. Saya tanya, kamu itu bergereja atau berbisnis? Saya nggak peduli gereja siapa dirikan di Indonesia, di Bandung. Nggak peduli saya. Saya peduli dengan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya bertanggung jawab enggak di hadapan Tuhan. Soal itu semuanya saya bersyukur orang bisa buka dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Ngapain kamu masalahkan dengan gereja saya dengan enggak ada masalahnya. Kita kerajaan Allah sama. Apa masalahnya? Kamu ini dipakai setan mungkin ya. Supaya gereja dipecah-pecah, diadu-adu seperti itu. Nah, saudara, kita bukan seperti itu. Dan yang terakhir, saudara. Ya, terakhir. Yang ketiga. Saudara, kita akan melihat dasar iman yang palsu dan benar. Injil palsu dan benar. Dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang diajar oleh Yeremia. Dan tidak pernah kamu takut. Aduh, jangan kamu memimpi lagi nanti ke Yerusalem. Enggak. Disinilah kamu dibuang Tuhan dan di tempat di mana kamu diangkut. Dan memang Tuhan yang menetapkan seperti itu. Kamu hidup, kamu makan, kamu minum, kamu beranak cucu, silakan. Dan kamu menanam semua silakan. Dan semua Tuhan berkati kamu semuanya. Dan itu luar biasa. Kalau kita berpikir dibuang, aduh dibuang. Aduh saya bangkrut, aduh bangkrut.
Tuhan nggak mau. Enggak, bangkrutmu Tuhan akan ubahkan kalau kamu balik kepada saya. Dan perhatikan baik-baik. Janji Tuhan apa? Jadi kita nggak takut. Rancangan Tuhan apa? Jelas rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, kebaikan kita. Dan tidak ada yang di luar itu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami belajar dari hati bangsa Israel yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka menunjukkan kepada kami satu hati manusia yang berdosa, yang tidak mungkin berbalik pada Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, tanpa janji Tuhan, tanpa jaminan dari Tuhan, dan tanpa kesabaran Tuhan. Kami percaya, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dalam hidup yang kekal. Dan kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena kami melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, mengukur dengan hikmat, kebenaran, kekudusan, dan keadilan. Sehingga kami yang sangat terbatas, seringkali kami bertanya-tanya pada Tuhan, di manakah keadilan Tuhan? Di manakah Tuhan ada pada saat kami mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan. Seolah-olah Tuhan berdiam. Dan Tuhan tidak menjawab kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan berdiam untuk menyatakan kasih setianya kepada kami. Supaya kami belajar untuk kembali tunduk pada Tuhan, berdoa, bersujud menyembah pada Tuhan, dan memohon pada Tuhan. Dan itulah yang disenangi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami bisa mencari Engkau, karena Engkau mencari kami terlebih dulu. Kami bisa mengasihi Engkau, karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Kami memohon Tuhan, setiap hati kami, berikan kami hati yang mencari Tuhan dari hati-Mu, menemukan Engkau. Dan Tuhan janjikan bahwa Engkau pasti akan menerima kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita serahkan pada liturgus ya.